Yeshua. Itu pertanda, maksudnya banyak saudara. Anak domba Yeshua. Zaman dulu, zamannya Musa, kalau orang berdosa, dia harus mempersembahkan anak domba, ya, atau sapi. Kalau dosanya besar, sapi, saudara. Jadi tiap kali berdosa, dia harus ambil binatang itu, bawa kepada imam. Karena harus tidak bercacat, imam periksa dulu, ini anak domba ada yang cacat nggak? Oke. Kalau tak bercacat, disembelih dan darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa yang membawanya. Tapi ini sekarang kita nggak bisa kayak gitu, saudara. Rata-rata kita tiap hari berdosa. Kalau nggak dengan perbuatan, pikiran, ya nggak? Jadi banyak dong kalau tiap kali kita dosa, cari anak domba. Saudara, bisa penuh nih domba-domba semua di sini, ya kan? Tapi kita punya anak domba yang tak bercacat. Yang tak bercacat yaitu siapa? Yeshua. Karena zaman sekarang tidak ada kita bisa disembuhkan, diampuni atau ditebus. Karena semua orang berdosa. Di sini ada yang nggak berdosa? Nggak ada. Termasuk saya. Kita semua berdosa. Oleh karena itu Tuhan kirim Yeshua, harus menjadi manusia untuk bisa menebus, dia menjalankan kehidupan yang kudus, tak bercacat, sehingga dia layak menjadi penebus kita. Karena hanya dia satu-satunya yang tidak berdosa setitik pun. Nah, sehingga karena dia mau menjadi anak domba Bapa, maka kita yang percaya kepadanya, yang mengakui dia sebagai penebus kita, anak domba kita yang mau kita persembahkan kepada Tuhan, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Sebenarnya saya mau kasih ilustrasi ya. Coba saya panggil sini. Ibu Lina, tolong. Boleh minta tolong contoh. Apa namanya Anda? Frankie. Pak Ogut, sini Pak Ogut. Pak Ogut, minta tolong Pak Ogut. Ogut Pantau. Ini boleh pilih siapa yang mau jadi bapak, siapa yang mau jadi anak domba, siapa yang menjadi orang berdosa. Nah, ini menjadi bapak, ini jadi anak domba, ya. Oke, orang berdosa sih. Kamu kan berdosa. Ceritanya Pak Frankie berdosanya ya. Dia harus bawa, dia ada nyesal dosanya. Jadi mesti cari anak domba dong, mau bawa ke bapak, mau minta pengampunan toh. Mana anak dombanya? Ini udah Ibu. ini anak domba. Bawa ke bapak. Jadi bapak periksa dulu nih anak domba ada cacatnya nggak? Beres? No berdosa, tidak ada cacat. Jadi disembelih dah, darahnya tercurah dan dosanya Pak Frankie diampuni. Amin. Oke, jadi anak
Anda jadi bapak kan tadi ya? Ya. Terima kasih atas ilustrasi. Harusnya jadi orang berdosa. Terima kasih Ibu Lina. Jadi gitu saudara ya. Semoga ilustrasi ini nempel di pikiran saudara. Bukan buat lucu-lucu, supaya saudara tuh nempel. Ini namanya audiovisual. Jadi kita menerima keterangan secara audio yang kita dengar dan visual kita melihat. Beda dengan kalau kita cuma dengan ngomong-ngomong, gampang lupa saudara. Tapi kalau kita dengar dan melihat, itu lebih nempel. Ya, jadi saudara, siapa menerima Yeshua sebagai penebusmu? Waduh, semua orang benar-benar dikuduskan oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Yeshua yang baik. Kita beruntung saudara. Kita punya Yeshua yang mau menjadi penebus kita. Ya kan? Berarti kalau saudara berdosa apa-apa, cari anak domba cepat-cepat. Yeshua, gampang. Nggak usah beli, ya, nggak usah susah-susah. Begitu saudara panggil Yeshua, langsung ada, tersedia. Alangkah kita beruntung punya Yeshua yang siap selalu untuk menjadi penebus dosa-dosa kita. Setiap saat, mau tengah malam kah, mau saudara ada di tengah laut kah, saudara panggil Yeshua, langsung dianya ada. Gak susah. Kalau yang dari Idul Adha, dia mesti cari dulu kan, dia mesti beli juga kan, rada-rada susah. Ya, tapi kalau Yeshua kita tersedia anytime. Senang ya. Dulu kan saya pernah cerita mengenai kalau di tengah laut, saudara udah mau tenggelam nih, pas banyak ombak, pasti dong saudara takut sudah mau mati kan? Pasti saudara sudah minta ampun dosa-dosa semua toh. Tapi mesti cari domba di mana? Bisa panggil Yeshua. Di tengah laut pun, di tengah ombak-ombak gitu, Yeshua, aku minta ampun dosaku kemarin berantem sama si itu, aku maki-maki. Yeshua bilang, sip, aku mau tanggung dosa-dosa kamu. Aduh, baik banget Yeshua itu. Sangat baik. Bapak tuh cuma melihat, Bapak nggak lihat kamu ya saudara. Yang Bapak lihat tuh si penebus kamu. Jadi Bapak selalu lihat ke Yeshua. Pasti dong gak ada cacatnya. Jadi pasti pengampunan dosanya kita pasti terima. Oh selangnya, oh alangkah indahnya di dalam Yeshua. Gak habis-habis kita senang punya penebus yang begitu luar biasa. Karena ngomong di laut, ini si pelaut ini nih kena ombak. Dia sudah mengail banyak ikannya. Yeshua, Bapak, kalau saya tiba dengan selamat di laut, saya serahkan semua ikan-ikan ini kepadamu. Kan? Ampuni dosaku ya Yeshua, tolong aku. Asli teriak-teriak gitu di tengah laut. Laut lumayanan kan? Dia dibawa ke tengah dikit, ke pinggiran. Dia melihat sudah kelihatan daratan. Dia punya ini ya, senang. Dia mulai dekat daratan. Tapi Yeshua, tadi kan ada tiga karung. Saya kasih 2 karung aja ya Yeshua. Tadi dia bilang kan mau kasih semua karena lagi begini gitu kan. 2 karung aja ya Yeshua. Ya Bapak bilang ya. Akhirnya dia sampai ke darat.
Senangnya minta ampun. Yeshua bilang, mari ikannya. Aduh Yeshua, kita kok cuma baku sedu tadi. Bagi yang tidak mengerti, baku sedu itu bercanda. Jadi dia bilang, tadi Yeshua, aku cuma bercanda, jadi nggak mau kasih semua. Saudara, kita jangan jadi kayak gitu ya. Amin. Karena apa yang kita terima dari Bapak Yeshua itu tak ternilai. Begitu indahnya. Kita kalau nggak ada penebus, semua masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Coba saudara, di bumi ini nggak ada yang tersisa, semuanya kecemplung di api neraka. Tapi beruntung kita punya Yeshua, anak domba Bapa. Saudara, tapi ada nama lain untuk Yeshua, singa dari Yehuda. Pernah dengar? Ya. Singa yang dari Yehuda juga, dia juga loh, singa dari Yehuda dan anak domba. Saudara, anak domba itu yang anak yang baru lahir itu loh, yang masih merah-merah, yang masih kayak gitu. Tadi cuma Ibu Lina belum merah-merah sih dia, tapi anak domba anak kecil-kecil gitu, ya. Masa di Yeshua bisa jadi anak domba, tapi juga jadi singa yang kalau dia mengaum satu, nggak punya taring, nggak punya cakar, dan nggak pernah melawan. Makanya waktu di Yesaya, aduh saya lupa ini dia punya ayat-ayat ya. Di Yesaya Yesaya bilang dia anak domba itu dibawa ke pembantaian. Anak domba dibawa ke pembantaian, nggak melawan, nurut aja. Mungkin ya nggak ada otak saudara. Dia ikut aja. Bulunya dicukur, dia diam aja. Ada saya dengar cerita seorang pendeta. Waktu dia lagi naik mobil, dia tiba di satu tempat di mana kawanan dombanya lagi berhenti, tutup jalannya dia. Aduh gimana nih, dia mesti lewat. Jadi dia berhenti, dia klakson, kenceng-kencengnya. Itu domba-domba tuh
langsung pada rebah semua kan? Tapi dia nggak mau, karena dia mau jadi anak domba yang lemah lembut. Amin. Nah saudara, jadi inti khotbah malam ini adalah mari kita menjadi singa dan menjadi domba. Tapi hati-hati saudara, ada waktu untuk kita jadi domba dan ada waktu kita jadi singa. Kita harus minta kepada Tuhan, beri kami hikmat kapan kita bisa jadi singa dan kapan kita bisa menjadi domba. Ya, amin. Ini healing ministry di sini. Yeshua domba, anak domba gitu, tapi dia pun bisa menyembuhkan. Di sini ada yang sakit ginjal? Ada? Ada yang sakit ginjal stadium terakhir? Saya jujur nanya. Yang mesti ditransplantasi, mau cari ginjal, mau ditransplantasi tau? Jadi ambil ginjal orang lain, dicangkokkan ke kita. Jangan kita ada ke siapa lagi, saudara. Di sini ada? Nah, ada satu pasien kasihan, dia butuh ginjal. Saya mau tanya di saudara ini, apakah dari saudara mau menyerahkan ginjalnya satu? Ogah. Siapa yang menyerahin? Aduh, pada takut mati ya? Ada dua kan, kasih satu tinggal satu. Oh, Bapak itu luar biasa. Nah, saudara, karena nggak ada yang mau ngaku, cuma satu, kita ambil percobaan aja ya. Dia kasih bulu ayam, bukan bulu ayam, burung yang enteng. Aku kasih ke situ, barang siapa yang dihinggap sama bulu itu, ginjal yang mau diambil. Setuju nggak kalau kita? Setuju? Nah ini saya dengar dari cerita seorang pendeta. Ketika dia sebar itu burung apa? Bulu. Saudara, bulunya ke Ibu Heni. Ibu Heni cepet-cepet. Dia pindah ke Pak Tony. Mana Pak Tony ada? Istrinya Pak Tony. Ibu Pak Tony langsung. Akhirnya bulunya ke sana kemari ke sana. Akhirnya saudara, seluruh gereja tahu udah kosong. Semua pada lari saudara. Nggak mau kena bulu. Saudara, mari kita mau menyerahkan ginjal kita. Amin. Amin. Hebat. Ya toh? Kita berani. Saudara takut mati ya? Kalau saudara mati, karena kita punya Yeshua yang telah menghapus semua dosa-dosa kita, kita masuk surga nggak? Masuk surga. Saudara yakin saudara masuk surga? Ini keistimewaan kita sebagai pengikut Yeshua HaMashiach. Siapa yang masuk surga? Angkat tangan. Senang saya lihat saudara penuh iman kepastian akan akhir hayat kita. Ya, siapa mau duluan? Kan yang mau duluan. Jadi saudara ya, kita semua mau ya. Jadi
Sifat domba dalam, jadi anak domba, makna pengorbanan. Saya salah baca. Ada ayat di Yesaya 53 ayat 7. Chandra tolong. Yesaya 53 ayat 7, nubuatan tentang Mesias. Makanya Yeshua mati, penuh penderitaan, luka-luka, darahnya bercurah-curah. Ya, dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Ini dombanya dia. Dia dianiaya, padahal dia berkuasa, tapi dia berikan dirinya ditindas. Bahkan dia tidak mau buka mulutnya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak buka mulutnya. Kalau kita tuh semulus saja, saudara. Kalau kita diapa-apain, kita udah teriak-teriak, kita udah maki-maki, kita jangan, saudara. Mari saudara, kita semua biar kita minta Tuhan berikan kami hikmat, kapan kami harus jadi anak domba dan kapan kami boleh menjadi singa. Amin. Saudara mau? Mau ya? Ada, itu dia. Jadi inilah saudara, anak domba itu anak domba itu dulu waktu saudara masih mau dengar? Mau. Ini pas keluarnya waktu Paskah, waktu rakyat Israel itu dulu, ketika mereka keluar dari, mau dibawa keluar dari perbudakan kan, Tuhan suruh menyembelih anak domba dan darahnya disuruh olesin di tiang-tiang pintunya. Itu pertanda perlindungan terhadap maut. Jadi roh maut tidak akan mengambil anak sulung. Mereka terlindungi. Saudara, darah Yeshua ini mengartikan keselamatan. Amin. Kemudian anak domba juga melambangkan pengampunan dosa kita. Amin. Jadi anak domba juga melambangkan kemenangan total. Ya, jadi inilah anak domba Bapa. Mari kita berdoa. Karena Pak Noldi nggak ada, ya saya berdoa aja sendiri ya. Saudara, kita semua ditebus oleh darah Yeshua kan? Kita nggak ditebus dengan hal-hal duniawi. Kita nggak ditebus. Ini kayak Nadiem Makarim kan nih, ya kita masukin sedikit politik. Jadi hukum toh, tapi plus berapa lagi yang bisa dibayar dengan sejumlah. Nah itu untuk tebus dia punya kesalahan. Kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak. Kita ditebus dengan yang sangat mahal, darah Yeshua HaMashiach. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
darah-Mu selalu tersedia untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Bapa. Saya panggil siapa? Saya panggil ke depan. Kalau ada yang mau didoakan, yang mau meninggalkan hidup yang lama untuk mendapatkan hidup yang baru. Mungkin saudara ada sakit penyakit di mana saudara ingin sembuh. Saya mengundang untuk mau, Mas, mari maju ke depan. Siapa yang mau untuk berdoa? Silakan. Saudara bukan datang kepada hamba Tuhan, tapi saudara datang kepada hamba Yesus. Ya. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya sebelum itu Tuhan, kami mau berdoa untuk kami mempersembahkan sedikit daripada apa yang kami dapat dari Tuhan untuk mempersembahkan, untuk membantu pelayanan di tempat ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terimalah apa yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan setelah itu kami mau bubar. Dan kami juga mau menerima berkat tubuh, makanan yang sudah disediakan. Hendaklah makanan itu dikuduskan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati Ibu Yuyun yang telah menyediakan makanan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang